Oke. Belum, belum. Ya, oke, oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja akhir kami pada mata kuliah transformasi digital, di mana kami mengambil satu topik, itu teknologi digital taksi online, di mana kami melakukan satu analisis kepuasan terhadap pengguna layanan taksi online, transportasi online di Kota Makassar. Nah, dari beberapa bentuk analisis yang kami lakukan, kami berupaya mengumpulkan satu persentase itu beranggota dari kelompok kami, di mana kelompok kami ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Minhajul Yusri Khairi, ada Imam Mahdi Samad, ada Kefira Anaya, ada Ahmad Fauzan Ramadan, dan saya sendiri Adrian Hidayat. Next. Nah, kemudian dari beberapa tanggapan yang harus kita laksanakan dari kuesioner yang telah dibagikan, jadi harus diketahui terlebih dahulu bahwa taksi online itu telah menjadi moda transportasi yang populer di Makassar, menawarkan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi penggunanya. Jadi penelitian ini juga menemukan bahwa taksi online digunakan secara berulang kali, terutama untuk perjalanan jarak dekat dan menengah. Nah, kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk memahami pandangan dan pengalaman eh, ya dalam menggunakan layanan transportasi online dalam kehidupan sehari-hari di Kota Makassar. Nah, partisipasi dan tanggapan itu sangat berharga bagi kami dalam upaya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan layanan ini serta untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan transportasi online di kota ini. So next. Nah, dari hasil bentuk presentasi yang telah dikirim sudah terpapar jelas bahwa di layar ini itu sesuai dengan perceived usefulness-nya ya. eh, ada 105 jawaban sesuai dengan persentase-persentase yang kami utarakan. Ini sesuai dengan perbandingannya di angka 1 sampai 5. Ini misalnya ada di eh, ini layanan transportasi online lebih nyaman dibandingkan dengan transportasi lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat persentasenya dari 1 sampai 5. Kemudian ada beberapa tanggapan-tanggapan lainnya. Kemudian bisa next. Nah, dari penggunaan dari sistem aktualnya itu misalnya pada di halaman ini itu salah satu contohnya, saya merasa tidak mengalami kesulitan saat memesan transportasi online melalui aplikasi. Nah, sesuai dengan bentuk persentase ya, ternyata dari 105 jawaban itu ada yang sampai 4. Ini kan sangat setuju ya. Di 5 itu sangat setuju. Ini 4 itu mendekati setuju itu. Jadi ada satu eh, pilihan yang dimana dominan orang memilih 4 dan angka 5. Begitu juga di proses pembayaran sesuai dengan persentasenya ya, sangat jelas bahwa banyak orang yang sangat setuju lah, ke arah sangat setuju daripada orang yang cenderung tidak setuju. Mungkin ini satu pengantar kecil dari saya, mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Nah, masuk ke bagian attitude toward using. Pada pertanyaan yang pertama, saya merasa puas dengan keseluruhan layanan yang diberikan oleh transportasi online. Dari grafnya bisa kita lihat di sini bahwa yang sangat setuju dengan pertanyaan itu hanya terdapat 28,6% dan yang setuju terdapat 42,9%. Sedangkan yang netral hanya terdapat 26,7% dan sisanya yang tidak setuju hanya sebagian kecil. Yang kedua, di sini saya percaya bahwa layanan transportasi online dapat diandalkan. Dari 105 jawaban, hanya yang sangat setuju terdapat 31,4%. Yang setuju saja terdapat 40% dan yang bersifat netral terdapat 25,7%. Sisanya tidak setuju. Dan yang ketiga, di sini saya merasa nyaman menggunakan layanan transportasi. Dari 105 jawaban itu, yang sangat setuju itu terdapat 32,4%. Dan yang setuju terdapat 40% dan yang netral terdapat 24,8%. Sisanya tidak setuju.
Next. Kemudian behavioral intention. Di pertanyaan pertama, saya berniat untuk menggunakan layanan transportasi online lagi di masa depan. Dari 105 jawaban, 23,8% sangat setuju. Dan untuk yang setuju terdapat 43,8%, dan yang bersifat netral terdapat 25,7%. Sisanya tidak setuju. Kemudian saya akan memilih transportasi online sebagai opsi utama untuk transportasi. Di sini hanya 16,2% yang sangat setuju. Sedangkan yang setuju terdapat 25,7%. Sedangkan yang bersifat netral terdapat 38,1%. Dan yang tidak setuju terdapat 14,3%. Lanjut, saya lebih suka menggunakan transportasi online dibandingkan dengan transportasi publik lainnya. Di sini terdapat 21,9% yang setuju, 42,9% yang setuju, dan yang bersifat netral terdapat 25,7%, sisanya tidak setuju. Next. Kemudian faktor eksternalnya. Di sini saya memilih transportasi online karena kemudahan akses melalui aplikasi. Dari 105 jawaban, 43,8% sangat setuju, dan 35,2% setuju, dan 17,1% itu bersifat netral, sisanya tidak setuju. Kemudian faktor harga mempengaruhi keputusan saya untuk menggunakan transportasi online. Di sini mayoritas setuju, dan sisanya bersifat netral. Kemudian saya menggunakan transportasi online karena kurangnya alternatif transportasi yang memadai. Di sini mayoritasnya setuju, sisanya netral dan tidak setuju. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya, ini adalah hasil olah data yang mana ada dua gambar. Yang gambar sebelah kiri itu adalah PLS-SEM atau Partial Least Square Structural Equation Modeling. Lalu yang tabel sebelah kanan adalah tabel outer loading. Next. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu PLSM atau Partial Least Square Structural Equation Modeling memiliki makna penting dalam memahami hubungan antara variabel-variabel yang dianalisis. Saya akan membaca nilai koefisien outernya. Yang pertama, pengaruh langsung variabel laten X1 ke variabel laten X2 besar pengaruhnya yaitu 0,655. Selanjutnya, pengaruh langsung variabel laten X1 ke variabel laten X2 sebesar 0,659. Selanjutnya, pengaruh langsung X2 ke S3 itu besar pengaruhnya yaitu 0,058. Selanjutnya, pengaruh langsung X2 ke X4 itu besar pengaruhnya yaitu 0,355. Lalu pengaruh langsung X3 ke X4 itu besar pengaruhnya yaitu 0,583. Selanjutnya pengaruh langsung X3 ke Y1 itu besar pengaruhnya yaitu 0,463. Pengaruh langsung X4 ke Y1 sebesar 0,363, dan yang terakhir pengaruh langsung Y1 ke Y2 besar pengaruhnya yaitu 0,513. Terus di situ ada variabel laten yang berperan sebagai mediasi yaitu X3 melalui X4 lalu ke Y1, yang mana di situ X4-nya berperan sebagai mediasi. Dia memediasi hubungan antara X3 dan Y1. Selanjutnya X3 ke Y1 lalu ke Y2, yang mana di situ Y1 berperan sebagai mediasi, dia memediasi hubungan antara X3 dan Y2. Dan yang terakhir ada nilai outer loading, yang mana dari variabel laten ke indikator. Angka di bagian tanda panah yang mengarah keluar dari variabel laten ke indikator yang bertabel warna kuning, itulah yang disebut nilai outer loading yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Outer loading ini terkait dengan validitas butir yang diharapkan semua indikatornya memiliki nilai loading faktornya di atas dari cut-off-nya yaitu lebih dari 0,7. Yang pertama, variabel laten X1 memiliki 3 indikator, X11, X12, dan X13. Itu semua nilai loadingnya memenuhi di atas 0,7. Selanjutnya, variabel laten X2 memiliki 2 indikator, yaitu 0,890 dan 0,929, yang nilai loadingnya di atas cut-off-nya yaitu 0,7.
Yang ketiga, variabel laten X3 memiliki 3 indikator, yaitu X31, X32, X33, yang nilai loadingnya semuanya di atas 0,7. Lalu X4, variabel laten X4 memiliki 3 indikator, yaitu X41, X42, dan X43 yang variabel semua nilai loading faktornya di atas 0,7. Selanjutnya, variabel laten Y1 memiliki indikator Y11, Y12, dan Y13, yang mana yang nilai loading Y11 dan Y12 nilai loadingnya di atas 0,7, sedangkan Y12 memiliki nilai loading 0,699 yang nilai loadingnya di bawah 0,7, yang dimana belum memenuhi nilai validitas butirnya. Dan yang terakhir, variabel laten Y2 dengan indikator Y21 dan Y22 memiliki nilai loading yang semuanya di atas 0,7. Baik, saya lanjut ke slide berikutnya. Pada gambar ini menunjukkan matriks cross-loading untuk validitas diskriminan untuk menggunakan Smart PLS. Kolom kolom ini menunjukkan konstruk X1 sampai Y2 dan barisnya menunjukkan indikator X11 sampai Y22. Nilai dalam tabel menunjukkan korelasi antara indikator dan konstruk. Validitas diskriminan baik jika indikator memiliki loading tertinggi pada konstruk yang seharusnya mereka ukur. Misalnya X11 memiliki loading 0,862 pada X1 yang lebih tinggi dibandingkan loadingnya pada konstruk lain, menunjukkan bahwa X11 itu adalah indikator yang baik untuk X1. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa sebagian besar indikator memiliki loading tertinggi pada konstruk yang sesuai, yang menunjukkan validitas diskriminan yang baik dalam model ini. Baik, slide berikutnya. Nah, pada slide ini menunjukkan reliabilitas dan validitas konstruk dari analisis PLS SEM menggunakan Smart PLS. Yang pertama itu ada Kronsbar Alpha. Kronsbar Alpha adalah mengukur konsistensi internal dari indikator-indikator dalam konstruk. Nilai di atas 0,7 umumnya dianggap baik. Nilai di bawah 0,7 misalnya Y2 dan dengan 0,577 menunjukkan reliabilitasnya yang kurang. Yang kedua adalah Composite Reliability (RHOA). RHOA ini adalah estimasi reliabilitasnya yang lebih konvertif. RHOC adalah reliabilitas komposit, menunjukkan konsistensi internal yang lebih tinggi dari Kronsbar Alpha. Nilai di atas 0,7 umumnya dianggap baik. Sebagian besar konstruk dalam tabel ini menunjukkan syarat ini kecuali Y2 pada RAOA 0,588. Dan yang ketiga adalah average variance extracted (AVE), mengukur konvergensi validitas, yaitu berapa banyak varians yang diambil oleh konstruk indikatornya. Nilai di atas 0,5 menunjukkan bahwa konstruk menjelaskan lebih dari separuh dari varians dari indikator-indikatornya. Semua konstruk dalam tabel ini memiliki AVE di atas 0,5 yang menunjukkan validitas konvergen yang baik. Secara keseluruhan, kecuali untuk konstruk Y2 yang memiliki nilai Kronsbar Alpha dan HRAOA di bawah ambang batas yang disarankan. Sebagian besar konstruk dalam model ini menunjukkan reliabilitas dan validitas yang baik. Selanjutnya. Nah, pada slide ini menunjukkan penjelasan R-square overview yang menunjukkan tabel R-square dan R-square adjusted. Apa itu R-square? R-square adalah mengukur proporsi varians dari konstruk endogen yang dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan model yang lebih baik dalam menjelaskan varians dari konstruk. Berikutnya adalah R-square. R-square bertujuan untuk
maksud saya R-square adjusted, bertujuan untuk mengoreksi R-square untuk jumlah prediktor dalam model, memberikan estimasi yang lebih akurat. Nilai R-square adjusted umumnya lebih rendah dari R-square karena mempertimbangkan kompleksitas model. Untuk penjelasan interpretasi nilainya, pada X2, R-square-nya adalah 0,430 dan R-square adjusted-nya adalah 0,424. Konstruk eksogennya menjelaskan bahwa 43% variansnya dari X2. Kemudian adalah X3. R-square-nya adalah 0,488. R-square adjusted-nya 0,477. Konstruk eksogennya menjelaskan bahwa 48,8% varians dari X3. Kemudian X4-nya, R-square-nya adalah 0,670 dan R-square adjusted-nya 0,663 dan konstruk eksogennya menjelaskan bahwa 67% varians dari X4 dan begitu semuanya. Kesimpulannya, konstruk X4 memiliki R-square tertinggi 0,670, menunjukkan model ini paling baik menjelaskan varians dari X4. Konstruk X2 memiliki R-square terendah 0,263, menunjukkan bahwa model ini kurang baik dalam menjelaskan varians dari Y2. Perbedaan kecil antara R-square dan R-square adjusted menunjukkan model ini tidak terlalu kompleks dan nilainya prediksinya stabil. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bootstrapping. Jadi bootstrapping itu adalah metode recently yang digunakan untuk menguji kestabilan hasil estimasi model. Nah, di sini berdasarkan hasil dari SmartPLS, semua jalur antar variabel laten yang ditampilkan memiliki nilai P sebesar 0,000, menunjukkan bahwa semua hubungan antar variabel laten dalam model adalah signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 0,05. Kemudian hubungan antara variabel laten X1 dan Y1 memiliki koefisien sebesar 0,625. Nah, ini menunjukkan pengaruh positif yang kuat. Jadi hubungan antara X2 dan Y1 memiliki koefisien 0,430, menunjukkan pengaruh positif yang moderat. Kemudian hubungan antara X3 dan Y1, X4 dan Y1, serta Y1 dan Y2 menunjukkan koefisien positif yang signifikan dengan nilai masing-masing 0,488, 0,670, dan 0,263. Kemudian variabel laten X3 memiliki R-square sebesar 0,488 yang berarti 48,8% varians dari X3 dijelaskan oleh variabel lainnya dalam model. Variabel laten Y1 memiliki R-square sebesar 0,601 dan menunjukkan bahwa 60,1% varians dari Y1 dijelaskan oleh variabel laten yang berhubungan. Variabel laten Y2 memiliki R-square sebesar 0,263 yang berarti 26,3% varians dari Y2 dijelaskan oleh Y1. Kemudian semua indikator juga memiliki nilai P sebesar 0,000 dan menunjukkan bahwa semua indikator adalah signifikan dalam mengukur variabel laten masing-masing. Kemudian untuk PET koefisien di sini yang pertama terdapat original sampel O. Nah, ini kolom ini menunjukkan nilai koefisien jalur dari sampel asli. Misalnya koefisien jalur antara X1 dan X2 adalah 0,655. Kemudian ada kolom sampel dengan kolom ini menunjukkan rata-rata koefisien jalur dari semua sampel yang diambil dalam proses bootstrapping. Sebagai contoh, rata-rata koefisien jalur antara X1 dan X2 adalah 0,666. Kemudian kolom ketiga yaitu standar deviation. Kolom ini menunjukkan standar deviasi dari koefisien jalur hasil bootstrapping. Sebagai contoh, standar deviasi untuk jalur X1 ke X2 adalah 0,056. Kemudian kolom T statistik, kolom ini menunjukkan nilai T statistik yang dihitung dengan membagi koefisien jalur asli dengan standar deviasinya. Misalnya nilai T statistik untuk jalur X1 dan X2 adalah 11,733. Kemudian yang terakhir kolom p-values, kolom ini menunjukkan nilai P untuk uji signifikansi koefisien jalur. Nilai P yang kecil
biasanya di bawah 0,05 menunjukkan bahwa koefisien jalur tersebut signifikan secara statistik. Sebagai contoh, nilai P untuk jalur X1 ke X2 adalah 0,000, yang berarti hubungan tersebut signifikan. Kemudian untuk slide terakhir yaitu PLS predik. Di sini gambar ini menunjukkan hasil ringkasan PLS predik untuk variabel laten dalam model PLSM. Di sini yang pertama ada kolom T-square predik, di mana kolom ini adalah ukuran validitas prediktif dari model. Nilai ini menunjukkan seberapa baik model dapat memprediksi nilai indikator dari variabel laten dalam sampel yang diambil secara acak. Nilai T-square predik yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan prediksi yang lebih baik. Kemudian ada kolom RMSE adalah ukuran kesalahan prediksi yang mengukur akar kuadrat dari rata-rata kuadrat kesalahan. Nilai RMSE yang lebih rendah menunjukkan kesalahan prediksi yang lebih kecil dan model yang lebih akurat. Kemudian untuk kolom yang terakhir yaitu MAE adalah ukuran kesalahan prediksi yang mengukur rata-rata absolut dari kesalahan prediksi. Nilai MAE yang lebih rendah menunjukkan kesalahan prediksi yang lebih kecil dan model yang lebih akurat. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, itulah tadi beberapa penjelasan dari tugas akhir dari mata kuliah ini. Saya rasa dari beberapa penjelasan sudah sangat jelas. Kita sudah jelaskan secara singkat dan mudah dipahami. Semoga ini menjadi langkah awal untuk perkembangan teknologi yang lebih baik ke depan. Saya rasa itu saja. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.